Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika materi persamaan eksponensial. Pada pertemuan pekan lalu, kita telah mempelajari persamaan eksponensial sifat-sifat dari sifat yang pertama sampai dengan sifat yang ketiga. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari sifat-sifat eksponensial dari sifat yang keempat sampai dengan sifat yang keenam. Mari kita bahas bersama untuk sifat yang keempat, yaitu persamaan eksponensial berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Maka ada beberapa ketentuan yang harus kita lakukan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, fx sama dengan gx. Kemudian yang kedua, hx sama dengan 1. Yang ketiga, hx sama dengan min 1 dengan syarat fx dan gx keduanya sama-sama ganjil atau keduanya sama-sama genap. Dan yang terakhir, hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx keduanya positif. Nah, langkah-langkah ini harus kita lakukan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial bentuk sifat yang keempat ini. Mari kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial x plus 3 pangkat 2x min 1 sama dengan x plus 3 pangkat x plus 2. Selesaikan persamaan eksponensial tersebut sesuai dengan ketentuan sifat keempat. Berdasarkan soal di atas, diketahui bahwa hx sama dengan x plus 3, ini yang disebut sebagai hx-nya atau basisnya. Di kedua ruas hx-nya sama yaitu x plus 3, kemudian fx-nya sama dengan 2x min 1, fx adalah pangkat yang berada di sebelah kiri, sesuai dengan bentuk sifatnya hx pangkat fx, maka fx-nya adalah 2x min 1, kemudian gx-nya sama dengan x plus 2, pangkat yang berada di ruas sebelah kanan. Ya, kita harus paham bentuk sifatnya terlebih dahulu ya. Hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kemudian kita lakukan step yang pertama atau langkah yang pertama yaitu fx sama dengan gx. Ya, fx sama dengan gx, maka kita bisa tuliskan fx-nya adalah 2x min 1 sama dengan gx-nya sama dengan x plus 2, maka kita bisa tentukan nilai x-nya. 2x dikurang x sama dengan 2 ditambahkan dengan 1. X-nya berpindah ke sebelah kiri menjadi negatif, min 1-nya berpindah ke sebelah kanan menjadi positif. Sehingga kita peroleh nilai X-nya sama dengan 3. Untuk ketentuan yang pertama ini tidak diperlukan syarat tertentu, sehingga kita bisa sebut bahwa X sama dengan 3 ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang selanjutnya. Sebelumnya, di situ Ibu tuliskan kembali untuk nilai hx-nya sama dengan x plus 3, fx-nya sama dengan 2x min 1, dan gx-nya sama dengan x plus 2. Kemudian untuk langkah yang kedua yang akan kita lakukan yaitu ketentuan di mana hx sama dengan 1. Kita tahu bahwa hx-nya adalah x plus 3, maka kita bisa menuliskan x plus 3 sama dengan 1, sehingga kita bisa peroleh nilai x-nya sama dengan 1 dikurang 3, dan x sama dengan min 2. Nah, untuk langkah yang kedua ini juga tidak diperlukan syarat tertentu, sehingga untuk x sama dengan min 2 bisa kita sebut sebagai himpunan penyelesaian. Kemudian, untuk step yang ketiga atau langkah yang ketiga yaitu hx sama dengan min 1 dengan syarat fx dan gx keduanya sama-sama ganjil atau keduanya sama-sama genap. Kita bisa menuliskan x plus 3 sama dengan min 1 karena hx-nya adalah x plus 3. Jadi kita tuliskan x plus 3 sama dengan min 1, kita cari nilai x-nya.
X sama dengan negatif 1 dikurang 3, sehingga nilai X-nya sama dengan negatif 4. Nah, untuk nilai X sama dengan negatif 4 ini akan kita uji coba ke dalam fungsi fx dan juga fungsi gx. Karena di sini syaratnya fx dan gx keduanya sama-sama ganjil atau keduanya sama-sama genap. Maka kita akan cari nilainya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita akan mencari nilai dari f-4. F-4 atau dengan X sama dengan negatif 4 ini kita substitusikan ke bentuk fungsi fx 2x min 1. Sehingga bisa kita tuliskan 2 dikali negatif 4 dikurang 1 sama dengan 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Ini ya, 2 kali min 4 sama dengan min 8. Kemudian dikurangkan dengan 1, hasilnya adalah negatif 9. Kemudian, untuk yang G negatif 4 juga sama, kita substitusikan X sama dengan negatif 4 ke dalam fungsi Gx, X plus 2. Sehingga bisa kita tuliskan min 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita lihat, untuk F min 4 nilainya adalah negatif 9. Atau bernilai ganjil. Sedangkan G-4 nilainya adalah negatif 2 atau bernilai genap. Karena fx dan gx tidak sama-sama ganjil atau tidak sama-sama genap, maka untuk x sama dengan min 4 tidak memenuhi syarat. Atau bisa kita katakan bahwa x sama dengan min 4 bukan merupakan himpunan penyelesaian. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx keduanya bernilai positif. Nah, kita lakukan langkah yang sama seperti langkah nomor C. X plus 3 ini sama dengan 0, kita cari nilai X-nya terlebih dahulu. Kita peroleh nilai X sama dengan negatif 3. Nah, X sama dengan negatif 3 ini akan kita uji coba ke fungsi fx dan fungsi gx. Sehingga kita peroleh f min 3 sama dengan 2 dikali min 3 dikurang 1 sama dengan negatif 6 dikurang 1 sama dengan negatif 7. Ya, fungsi fx-nya tadi adalah 2x min 1. X min 3 ini, X sama dengan min 3 ini kita substitusikan ke dalam fungsi fx-nya ya. Kita peroleh nilainya adalah negatif 7. Kemudian untuk G-3 sama halnya seperti fungsi fx-nya, kita substitusikan ke fungsi gx-nya. Gx-nya adalah x plus 2, maka bisa kita tuliskan negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Sekarang kita lihat f-3 di sini ternyata nilainya negatif dan juga G-3 di sini ternyata nilainya negatif. Padahal, untuk syarat yang keempat ini, Hx sama dengan 0, syarat yang harus dipenuhi adalah Fx dan Gx, keduanya bernilai positif. Ya, karena Fx dan Gx ini bernilai negatif, maka untuk X sama dengan min 3 tidak memenuhi. Atau bisa kita katakan bahwa X sama dengan min 3 ini bukan merupakan himpunan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaian dari permasalahan persamaan eksponensial tersebut adalah 3 dan negatif 2 untuk ketentuan yang pertama dan yang kedua yang memenuhi syaratnya. Yaitu persamaan eksponensial berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Ada dua langkah pada sifat yang kelima ini. Langkah yang pertama, kita akan menentukan fx sama dengan gx, dan langkah yang kedua, hx sama dengan 0, dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Berikut adalah contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial 2x min 1 pangkat x plus 2 sama dengan x plus 1 pangkat x plus 2.
Selesaikan persamaan eksponensial tersebut sesuai dengan ketentuan sifat yang kelima. Berdasarkan soal di atas, diketahui nilai fx-nya sama dengan 2x min 1. Ya, ini adalah nilai fx-nya sesuai dengan bentuk sifatnya fx pangkat hx. Maka fx di sini sebagai basis pada ruas sebelah kiri, yaitu 2x min 1. Kemudian, nilai gx sama dengan x plus 1. Ya, ini adalah sifatnya gx pangkat hx. Gx sebagai basis pada ruas yang ada di sebelah kanan. Kemudian, hx sama dengan x plus 2. Hx di sini adalah sebagai pangkat atau eksponennya. Sekarang kita lakukan untuk langkah yang pertama, yaitu fx sama dengan gx. Fx-nya di sini adalah 2x min 1, sama dengan gx-nya adalah x plus 1. Kita cari nilai x-nya. 2x dikurangkan x yang ada di sebelah kanan ini berpindah ke sebelah kiri menjadi negatif, sama dengan 1 ditambah 1. Sehingga kita peroleh nilai x sama dengan 2. Untuk langkah yang pertama ini tidak ada syarat yang harus dipenuhi, sehingga x sama dengan 2 bisa kita sebut sebagai himpunan penyelesaian. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu hx sama dengan 0. Untuk hx sama dengan 0 ini syarat yang harus dipenuhi adalah fx tidak sama dengan 0 dan juga gx tidak sama dengan 0. Nilai hx-nya di sini adalah x plus 2, sehingga bisa kita tuliskan x plus 2 sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan negatif 2. Untuk nilai x sama dengan negatif 2 ini akan kita uji coba ke dalam fungsi fx dan juga fungsi gx untuk mengetahui apakah fx dan gx-nya ini sama dengan 0 atau tidak. Untuk yang pertama, yaitu fungsi fx-nya, maka yang akan kita cari nilainya adalah f min 2. Fx-nya di sini adalah 2x min 1, sehingga kita bisa substitusikan x sama dengan min 2 ini ke dalam fungsi f-nya. Kita bisa menuliskan 2 kali min 2 dikurang 1. 2 kali min 2 adalah min 4 dikurang 1, maka hasilnya adalah negatif 5. Kemudian, untuk G-2, lakukan langkah yang sama. Di sini X-nya sama dengan min 2, kita substitusikan ke dalam bentuk GX, X-nya X plus 1, maka kita bisa tuliskan min 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Nah, kita lihat di sini, ternyata untuk F min 2 nilainya adalah negatif 5, dan juga untuk G-2 nilainya adalah negatif 1. Untuk fx dan gx ini ternyata tidak sama dengan 0. Karena fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0, maka untuk x sama dengan min 2 memenuhi syarat. Atau bisa kita katakan bahwa x min 2 di sini merupakan himpunan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 2x min 1 pangkat x plus 2 sama dengan x plus 1 pangkat x plus 2 adalah 2 dan negatif 2. Untuk sifat yang keenam yaitu A dikali A pangkat fx kuadrat ditambah B dikali B pangkat fx ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1, A besar tidak sama dengan 0, dan A, B, C adalah elemen bilangan real. Kemudian langkah yang harus dilakukan pada sifat yang keenam ini yaitu faktorkan bentuk persamaan kuadratnya, maka akan diperoleh nilai Y sama dengan A pangkat fx. Setelah itu tentukan nilai Y-nya. Agar lebih jelas, mari kita bahas bersama untuk contoh soalnya.
Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial 3 pangkat X plus 2 ditambah 9 pangkat X plus 1 dikurang 810 sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk kuadrat dari persamaan eksponensialnya. Nah, kita bisa selesaikan menggunakan sifat yang keenam ini. Sebelum kita melanjutkan ke langkah selanjutnya, perlu kita ingat kembali bahwa sifat eksponen untuk A pangkat M ditambah N itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Maka untuk langkah yang pertama, kita akan menjabarkan bentuk eksponennya. 3 pangkat X plus 2 bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Kemudian untuk 9 pangkat X plus 1 juga bisa kita tuliskan menjadi 9 pangkat X dikali dengan 9 dikurangkan dengan 810. Jadi ini adalah langkah yang pertama ya. Kita mengubah bentuk eksponennya dulu tanpa mengurangi nilai. Ya, kita gunakan sifat eksponen A pangkat M ditambah N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Kemudian langkah yang selanjutnya, 3 pangkat 2 di sini adalah bernilai 9. Maka kita bisa tuliskan 9 dikali 3 pangkat X, kemudian ditambah 9 kali 9 pangkat X, ini hanya Ibu pindahkan saja, nilai 9-nya berada di depan posisinya. Kemudian dikurangi 810 sama dengan 0. Nah, ini kedua ruas ini dibagi dengan 9 agar bentuk kuadratnya bisa lebih sederhana. Sehingga diperoleh 3 pangkat X ditambah 9 pangkat X dikurang 90 sama dengan 0. Nah, 9 pangkat X yang ada di sini akan kita sederhanakan kembali menjadi, di sini 3 pangkat X-nya tetap ya. Kemudian 9 pangkat X ini, 9 bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat 2, masih dipangkatkan dengan X, kemudian dikurang 90 sama dengan 0, atau kita bisa juga menuliskan menjadi 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X dipangkatkan 2. Jadi untuk nilai ini 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan X dan 3 pangkat X dipangkatkan dengan 2 ini senilai ya. Kita bisa menuliskan menjadi 3 pangkat 2X sebetulnya ya. Tapi di sini agar sama-sama bentuknya 3 pangkat X, maka kita gunakan penulisan yang seperti ini ya. 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X dipangkatkan 2 dikurang 90 sama dengan 0. Kemudian langkah yang selanjutnya kita memisalkan 3 pangkat X sama dengan P. Ya, di sini ada 3 pangkat X, di sini juga ada 3 pangkat X tapi dikuadratkan. Kemudian kita misalkan nih 3 pangkat X-nya kita misalkan dengan P. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi P kuadrat ditambah P dikurang 90. Nah, P kuadrat ini penulisan yang mana? P kuadrat ini adalah bentuk yang 3 pangkat X dikuadratkan. Ya, 3 pangkat X dikuadratkan. 3 pangkat X kita misalkan dengan P, masih dipangkatkan dengan 2, maka bisa kita tuliskan P kuadrat. Ditambah 3 pangkat X di sini adalah P, maka kita tuliskan dengan P dikurang 90. Nah, ini kenapa bentuk P pangkat 2-nya ada di depan? Ini agar lebih memudahkan kita ketika memfaktorkan saja. Ya, karena biasanya bentuk kuadrat untuk difaktorkan, bentuk kuadratnya itu berada di paling sebelah kiri ya, bentuk kuadratnya. Kemudian P kuadrat plus P dikurang 90 sama dengan 0 ini kita faktorkan. Faktornya adalah P ditambah 10 dikali P dikurang 9 sama dengan 0. Nah, ini cara memfaktorkan sudah dipelajari ketika kalian SMP. Cara memfaktorkannya kita mencari dua bilangan jika dikalikan nilainya negatif 90.
Ya, dua bilangan itu adalah 10 dan min 9 ya. 10 dan negatif 9 jika dikalikan, ini nilainya adalah negatif 90. Tapi jika ini ditambahkan, nilainya adalah positif 1 yang posisinya ada di tengah. Gitu ya. Kemudian nilai P-nya adalah min 10 atau nilai P-nya sama dengan 9. Nah, untuk P sama dengan negatif 10 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai P-nya tadi kan kita misalkan sebagai 3X. Maka kalau kita cari 3X sama dengan negatif 10, tidak ada pangkat yang bisa kita cari untuk hasil yang negatif 10 ini. Nah, yang memenuhi adalah untuk P yang sama dengan 9. P sama dengan 9 ini kita ubah ke bentuk awalnya kembali. Tadi P adalah pemisalan dari 3 pangkat X ya. Maka kita bisa tuliskan 3 pangkat X sama dengan 9. Kemudian 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Karena 3 pangkat 2 adalah 9 nilainya. Maka kita peroleh nilai X sama dengan 2. Karena di sini ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan basis atau bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 3, maka kita bisa menyamadengankan pangkatnya. X sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaian untuk persamaan eksponensial, contoh yang ke-9 ini adalah 2. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jika kalian masih kurang memahami, kalian bisa memutar kembali video ini dari sifat yang keempat sampai sifat yang keenam untuk pertemuan yang kali ini. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.